Jika aku melihat Allah hidup di dalam nyata depan mata saya, bukan mimpi, saya akan teruskan menjadi muslim yang baik. Saya akan sholat dan tidak akan tinggalkan. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Membuat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Jadi Nabi Musa berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin melihat Allah. Langsung pada saat itu Allah menjawab, lan tarani. Lan itu dalam bahasa Arab, sahabat, tidak akan pernah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total sahabat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali sahabat. Baik sahabat, sebelum saya kelupaan sahabat, saya ingatkan harap menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena saya khawatir bagi sahabat-sahabat yang menonton sepenggal-penggal itu terjadi kesalahpahaman sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan mensubscribe, sahabat sudah ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah ini ke seantero negeri ini biiznillah insyaallah. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan ngebahas tentang salah seorang murtadin, na'udzubillah sahabat. Dia menentang Tuhan sahabat. Ini adalah suatu kejanggalan dan kecacatan mental dan otak ini sahabat, na'udzubillah sahabat. Ketika dia menantang Tuhan untuk menampakkan dirinya sahabat, emangnya siapa kita sahabat? Bahkan Allah mengutus 124.000 nabi ya sahabat. Tidak ada satu orang pun nabi yang dapat melihat Allah sahabat dari 124.000 nabi sahabat. Lah, ini ada seorang murtadin sahabat. Dia ingin menantang Allah. Jika Allah dapat menunjukkan wujudnya dalam keadaan dia sadar, maka dia akan menjadi wanita yang taat atau muslimah yang solehah. Ini adalah suatu kekonyolan dan psycho yang ini terganggu sahabat. Kejiwaannya terganggu sahabat. Alhamdulillah. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat. Kita langsung melihat cuplikan videonya. Ini dia sahabat. Minggu pertama ada seorang anak Kupang namanya Inamina. Ya. Kris, tapi saya dari dulu memang melambangkan nama saya itu Kris. Nah, saya mengaku pada semua orang bahwa sebenarnya saya masih muslim, mengaku semua orang bahwa saya ini Kristen, bukan muslim. Itu saya. Saya mau orang tahu saya itu Kristen, bukan muslim. Itu saya sudah bertahun-tahun sebenarnya memakai nama Kristen. Lepas itu di gereja pertama teman saya menulis sebuah surat bahwa dia bapaknya habis meninggal. Saya didoakan dengan lagu yang saya ingat ketika itu ku sembah. Dalam ku sembah itu berlinanglah air mata saya dan sejuk hati saya. Aduh, saya bilang kok saya nangis ya? Saya bilang gitu sama inamnya. Sepertinya seorang kayak datang seorang bapak itu mendekap saya. Lepas itu saya pulang. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sedikit cuplikan dari isi ibu yang murtadin ini sahabat. Alhamdulillah sahabat. Ketika dia sangat bangga mengatakan bahwasanya dia bernama Kris sahabat. Pernah terjadi suatu kisah pada masa Rasulullah sahabat, yaitu tepatnya kepada Abu Hurairah sahabat. Abu Hurairah ini merupakan nama aslinya adalah setelah Islam Abdurrahman. Itu adalah diganti oleh Rasulullah. Sebelum Abdurrahman, nama Abu Hurairah adalah Abdus Syam atau hamba matahari sahabat. Jadi dikisahkan bahwasanya Abu Hurairah ini merupakan dia seorang majusi sahabat yang mencari kebenaran. Jadi dia setelah menjadi majusi, dia menyembah matahari, dia menyembah api sahabat. Kemudian dia masuk ke dalam agama Kristen sahabat. Dalam agama Kristen dia semakin bingung sahabat, semakin pusing sahabat. Kemudian dia mendengar ada seseorang yang mengaku nabi di kota Mekah. Kemudian dia datang ke kota Mekah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Hurairah langsung beriman kepada
Nabi Muhammad SAW dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi sontak pada saat itu Abu Hurairah yang bernama Abdus Syam langsung diubah namanya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdur Rahman, yaitu hamba Allah. Jadi sahabat, dalam Islam kita dilarang untuk menamai anak kita atau saudara kita atau orang-orang yang meminta nama kepada kita dengan nama-nama yang aneh atau nama-nama yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghambakan kepada Allah, yaitu seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad dan sebagainya sahabat. Yang menghambakan diri kepada Allah, itu nama kita bagus dan semakin tinggi derajatnya karena kita sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang disenangi yang kedua adalah nama-nama orang-orang yang soleh, yaitu seperti para nabi, seperti para solihin, seperti para sahabat, seperti nama Ali bin Abi Thalib, seperti nama Umar, seperti nama Utsman, seperti nama Muhammad, Ahmad, Mahmud. Itulah nama-nama yang sangat mulia dan nama-nama yang indah sahabat. Jadi ketika kita bangga dengan nama yang memang bukan dari golongan agama kita seperti Chris, itulah Kristen, Cristiano Ronaldo, itulah nama yang tidak baik sahabat. Meskipun Ronaldo orang yang sangat baik sahabat, tapi nama dia itu tidak rekomendasi untuk kita menamakan anak-anak kita atau saudara-saudara kita sahabat, karena itu merupakan nama Kristen. Cristiano Ronaldo itu nama Kristen sahabat, itu tidak baik untuk kita gunakan. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian darinya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sahabat. Jadi janganlah kita mengambil aksesoris yang di luar dari aksesoris Islam sahabat. Jadi kita bangga terhadap agama Islam, kita memakai aksesoris dari segi nama, berpakaian, beradab, bertingkah laku sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya. Pulangnya di malam yang kedua, tak salah malam itu adalah malam, kebetulan di malam Selasa juga, saya berdebat pada Allah saya bilang, Allah, aku bilang, aku sholat, aku ikut puasa, aku bilang, aku ikut sedekah, bilang gitu. Kenapa kau ambil semuanya milikku, bilang gitu. Dan saya menentang dua agama. Jika Tuhan Yesus yang disalib, bilang gitu, yang dia disalib aja tidak bisa menolong dirinya sendiri, katanya. Saya dulu juga menginanya, yang disalib aja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, masa dia bisa bangkit, bisa menyelamatkan umatnya. Nah, saya dulu di situ, dan saya melawan juga Allah saya yang dulu. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Nah, buat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Nah, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Nah, dua agama ini saya tantang. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan Ibu Murtadin ini sahabat. Ini adalah suatu kecacatan yang sangat fatal dari segi pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah sahabat. Ketika dia menantang dua agama, yaitu Kristen dan Islam sahabat. Dia menantang Yesus Kristus dan menantang Allah Subhanahu wa taala sahabat untuk menampakkan dirinya sahabat. Baik sahabat, pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu di Bukit Tursina sahabat. Jadi Nabi Musa berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin melihat Allah. Langsung pada saat itu Allah menjawab, lan tarani. Lan itu dalam bahasa Arab sahabat, tidak akan pernah kita melihat Allah di dunia ini. Tapi pada saat itu Allah tidak ingin mengecewakan nabinya, yaitu Nabi Musa. Kemudian pada sisi Bukit Tursina itu banyak gunung-gunung yang memang batu sahabat. Gunung-gunung menjulang tinggi dan Nabi Musa pun kagum terhadap gunung-gunung batu yang menjulang tinggi. Bukan gunung dari tanah sahabat. Gunung batu itu sangat kokoh, luar biasa kokohnya kalau gunung batu. Jadi pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lihatlah ke arah gunung-gunung itu. Pada saat itu sahabat, yang terjadi ketika Allah baru berniat sahabat, ingin menepakkan dirinya, baru niat aja sahabat, hancur lebur berkeping-keping gunung batu sahabat. Jadi pada saat itu gunung batu yang sangat kokoh, yang sangat kuat, tidak mampu untuk menanggung kehadiran Allah, baru berniat aja udah hancur berkeping-keping. Dan pada saat itu Nabi Musa langsung pingsan sahabat.
Ketika bangun Nabi Musa berkata, aku beriman kepadamu ya Allah. Jadi mustahil kita bisa dapat melihat Allah, sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah kesesatan setan yang kalau misalkan ada membisikkan untuk melihat Tuhan, itu adalah kesesatan dari setan. Baik sahabat, semoga kita memupuk iman kita dengan kuat sahabat. Insya Allah kalau misalkan kita masuk ke dalam surga Firdaus, kita dapat melihat wujud Allah. Insya Allah biiznillah. Karena di atas kenikmatan surga sahabat, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan yang tidak ada duanya sahabat. Lebih indah atau lebih nikmat dari kita masuk ke dalam surga itu sendiri. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya. Jika aku melihat Allah hidup di dalam nyata depan mata saya, bukan mimpi, saya akan teruskan menjadi muslim yang baik. Saya akan sholat dan tidak akan tinggalkan. Tapi tunjukkan jika kau Tuhan Yesus yang dibilang bisa hidup, bisa menyelamatkan orang, yang kamu bisa turun dari salib kamu, bisa menyelamatkan umatmu secara nyata ada di depan saya, tunjukkan. Pada malam itu rumah bos saya unduh seperti STV. Setelah saya mengucap itu semua, jendela itu saya buka separuh, dia kan kayak tutup berdua gini, saya buka separuh. Saya duduk sambil bersih lutut saya itu saya gini kan, saya gini menoleh sana lalu sambil bimbang. Tiba-tiba di jam 2:30 malam itu angin tuh kayak datang, kayak sebuah dinginnya dingin seger banget, kayak di alam, macam alam-alam yang banyak pepohonan datang, wus gitu kan. Saya bilang kenapa? Kayak mau hujan, tapi tidak hujan. Tiba-tiba saya menoleh sambil gini itu, saya menoleh ke arah itu sebuah jendela. Saya menoleh di arah sebuah jendela itu, saya melihat, demi Tuhan Yesus, saya melihat bahwa roh Tuhan Yesus itu dia seperti manusia yang mengambang. Dia kayak, kalau kita manusia kan pakai baju yang transparan itu kayak kelihatan daleman kita, tapi dia kayak sebuah angin, tapi itu ada gitu loh. Dan kayak dia mengulurkan tangan tuh seperti ini sambil membawa sebuah selendang yang begitu putih, bersih. Dan malam itu dia memang memakai jubah yang sangat bersih. Kayak dia tuh mengalunkan selendang itu. Saya mau menjamah selendang itu, tapi dia menghilang. Dia menghilang selendang itu, bayangan tadi. Pas itu, apakah ini yang dinamakan roh Tuhan Yesus? Agak-agak mirip di dalam kayak sebuah foto Tuhan Yesus itu, agak-agak mirip memang. Oh mungkin ini Tuhan Yesus. Baik sahabat, kita sudah saksikan ini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ketika ibu ini ingin melihat wujud Allah sahabat, menantang Allah, engkau tidak terlihat secara live. Dia mengatakan kalau misalkan dia melihat Allah secara live, dia akan menjadi muslim yang taat atau muslim yang sangat baik sahabat. Na'udzubillah sahabat, perlu sahabat ketahui, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahabat. Dalam hadis itu dikatakan sahabat, wahai hambaku, ini Allah yang berkata, seandainya seluruh jin dan manusia dari yang awal sampai yang akhir beriman dengan sangat taat kepadaku, niscaya itu tidak akan menambah kemuliaanku. Kemudian sebaliknya Allah berkata, wahai hambaku, seandainya seluruh jin dan manusia dari yang pertama sampai ke yang terakhir mereka bermaksiat kepadaku, niscaya itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Itu kata Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahabat. Jadi sebenarnya sahabat,
Meskipun Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku, kata Allah. Itu bukan berarti Allah butuh pada ibadah kita. Na'udzubillah sahabat. Kita beribadah itu karena untuk diri kita sendiri, karena kita butuh terhadap Allah. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita, sahabat. Jadi kita bergantung pada Allah karena Dia yang menciptakan kita, sahabat. Jadi demikianlah sahabat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan meyakini Allah maujud bila makan. Allah itu ada tempat-tempat. Jadi ketika ada orang yang ingin melihat Allah di dunia, itu adalah suatu kemustahilan, tidak akan pernah. Lan tarani, begitulah kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak pernah melihat Allah. Nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad, semuanya tidak pernah melihat Allah. Insya Allah kita semua semoga dikumpulkan oleh Allah dalam surga Firdaus, Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin, sahabat. Baik sahabat, itulah yang dapat saya sampaikan, sahabat. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, sahabat. Kita kumandangkan kebenaran Islam ini ke seantero negeri ini, insyaallah biiznillah, sahabat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.